salah kan? Itu. Apa itu ciri orang yang beriman? Orang iman pasti bisa menjawab, karena dia sudah mengaku beriman. Ayo orang-orang yang beriman, jawab. Menjalankan perintah Allah dari Al-Quran. Itu mah bukan keimanan, itu mah identitas apa? Kartu identitas. Apalagi? Bertawakal. Bertawakal itu apa? Contohnya? Ya. Contoh aktivitas tawakalnya itu seperti apa? Iya, contohnya. Mungkin ketika kita sedang melaksanakan ujian, kita sudah berusaha kan sudah, tapi bertawakal itu menyerahkan hasilnya itu diserahkan kepada Allah. Oh iya, usaha dulu baru tawakal gitu ya. Ya, kalau saya. Atau tawakal dulu langsung atau susah? Usaha dulu lalu tawakal. Jadi ketika usaha tidak ada tawakal di situ ya. Tawakal itu selesai usaha atau sedang berusaha? Kayaknya dari itu satu paket ya, satu paket gitu. Tidak bisa tawakal itu di ujung. Justru kan tadi kita gini, kan tadi disampaikan ketika melaksanakan perjalanan itu harus tawakal, bukan di akhir berarti kan. Bukan setelah melakukan perjalanan, tapi ketika awal mula bahkan sebelum melaksanakan perjalanan harus ada bekal tawakal. Gitu. Tawakal itu simpelnya artinya apa? Berserah diri mah taslim. Berharap tadi semacam aroja gitu. Tawakal itu adalah mewakilkan. Kan wakil itu berasal dari bahasa Arab. Mewakilkan, wakalah, yang mewakilkan kepada Allah. Untuk apa? Mewakilkan kepada Allah. Atau gini aja lah simpelnya. Anda punya jantung, usus, jeroan. Ya. Selama ini Anda yang urus detak jantung. Oh darah, pompa jantung. Darahnya kirim ke sini, ke situ, ke sono. Pernah nggak ngatur begitu? Tidak ya. Itu siapa yang menjalankan itu semua? Allah kan. Kita mewakilkan ke Allah. Ya Allah, saya mana? Ya silakan aja kumaha Allah kan itu. Terserah Allah mau digimanain. Walaupun nanti nyambung juga dengan berpasrah. Ya. Salah satu bukti tawakal itu pasrah. Tapi secara umum tawakal sebenarnya mewakilkan kepada Allah. Ya gimana Allah saja soal. Saya mah ikut. Kan begitu. Nah jadi simpelnya adalah tawakal itu adalah mewakilkan aja dulu. Nah tinggal di sisi mana tawakal ini hubungannya dengan keimanan. Contoh begini.
Salah satu contoh pertama lah. Ciri keimanan yang pertama adalah dia tidak memiliki keraguan. Ada muraid, ya. Tidak memiliki keraguan. Ini yang disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang beriman itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak memiliki keraguan. Ya. Jadi ciri yang pertama di dalam ayat tersebut bahwa orang yang beriman itu adalah tidak memiliki keraguan. Kalau mau dikuatkan di ayat lain ada ya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabb. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kalian jadi orang-orang yang ragu. Berarti ciri yang pertama orang yang beriman itu adalah tidak memiliki keraguan. Keraguan pada apa? Yang pertama adalah tadi al-haqqu min rabbika. Tidak ragu akan kebenaran Allah. Apapun yang difirmankan oleh Allah, apapun yang disampaikan oleh Allah, apapun itu semua adalah benar. Pasti benar. Lam yartabu la raiba. Ya, tidak ada keraguan, tidak ragu-ragu. Akan kebenaran Allah. Nah, bagaimana bisa mengikuti apa yang diinginkan Allah kalau ke Allah saja masih ragu akan kebenarannya? Benar nggak sih Allah ini? Nyuruh A, nyuruh B, minta A, minta B, kan gitu ya. Bagus nggak ini? Kan gitu ya. Benar nggak ini? Nah, jadi ciri yang pertama adalah tidak memiliki keraguan akan kebenaran Allah. Ketika Allah memerintahkan A, B, C, berarti kita akan melihat apa yang difirmankan oleh Allah. Di antaranya apa yang ada di dalam Al-Quran. Berarti harus yakin 100% sepenuh jiwa akan kebenaran Al-Quran, firman Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, yakin 100% benar ini bahwa Muhammad itu Rasul. Lalu ketika Allah menyampaikan wa ma yantiqu anil hawa, apa yang disampaikan oleh Rasulullah atau Muhammad itu adalah bukan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Tapi yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad itu adalah wahyu. Yakin itu benar. La raiba lam yartabu. Ya. Ciri yang pertama, kalau Anda masih ragu pada Allah, ragu pada Rasul, ragu pada Al-Quran, ragu pada sabda Rasul, nah, ini akan diragukan keimanannya. Masa masih ragu kene? Ya. Terus tidak boleh ragu akan apa lagi? Yang kedua adalah tidak boleh ragu akan kehebatan Allah. Nah, ya. Yang kedua tidak boleh ragu akan kehebatan Allah. Pertama, tidak boleh ragu akan kebenaran Allah. Yang kedua, tidak boleh ragu akan kehebatan Allah.
Pasti apa yang diperintahkan Allah itu hebat. Pasti apa yang diberikan solusi dari Allah dan Rasulnya itu hebat, terbaik, the best. Berarti apa? Pasti Islam itu terbaik. Hukum Allah itu terhebat, terbaik. Hukum Islam itu pasti memberikan solusi bagi kehidupan umat manusia di seluruh bidang aspek kehidupan. Ya, baik itu aspek kehidupan dimensi pribadi, dimensi sosial, muamalah, ya, ekonomi, politik dan sebagainya pasti hebat. Nah itu ciri yang pertama, adamur raib, tidak memiliki keraguan, tidak ragu akan kebenaran Allah dan Rasulnya, tidak ragu akan kehebatan Allah dan Rasulnya. Wujudnya adalah tidak ragu akan kehebatan hukum Allah dan Rasulnya. Ciri yang kedua adalah adamul haraj, tidak memiliki keberatan. Ya. Fala warabbika la yu'minun. Maka demi Tuhanmu, ini Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan namanya sendiri. Fala warabbika, maka demi Tuhanmu Muhammad, la yu'minun. Tidak dikatakan seseorang yang beriman hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum. Ketika kamu Muhammad dijadikan hakim, pemutus perkara terhadap permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidak ada pada diri mereka keberatan terhadap putusan Rasul. Putusan Rasul pasti mengacu pada Allah, pada firman Allah, pada Al-Quran. Berarti ciri yang kedua adalah tidak memiliki keberatan terhadap aturan Allah dan Rasulnya, terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Nah kalau masih memiliki keberatan, waduh ini gimana ya hukum Allah, hukum Islam, atau misalkan dalam bisnis lah, ya ini kalau pakai ekonomi syariah memang bisa jauh lebih baik. Nyari modal aja susah, ekonomi syariah kan nggak bisa pinjam ke bank karena bank banyak ribanya. Gimana mau berkembang? Ini solusinya bener nggak? Kayaknya mah bukan waktunya deh. Ini ekonomi syariah misalkan jadi solusi. Nah berarti apa? Keberatan. Waduh, masa itu yang berzina itu dirajam, itu kasihan dong, itu tidak berkemanusiaan. Kemana sisi kemanusiaannya itu? Itu yang mencuri masa dipotong tangan itu. Masa main falas itu trading kok haram? Dari mana itu? Itu kan menghasilkan, kan gitu. Nah ini kan keberatan-keberatan yang hadir pada diri manusia yang itu membuktikan bahwa keimanan itu belum ada. Dinyatakan kan fala wa rabbika, maka demi Tuhan Muhammad la yu'minun, tidak beriman. Berarti kan kafir itu gitu. Ya. Jadi seorang yang ragu-ragu akan kebenaran dan kehebatan Allah dan Rasulnya, hukum Allah dan Rasulnya, pasti akan keberatan itu. Nah ketika dia ragu, dia keberatan, pasti apa? Mencari alternatif lain. Makanya ciri keimanan yang ketiga adalah adamul khiyarah, tidak memiliki pilihan lain. Ini seperti yang disampaikan dalam surah Al-Ahzab ayat 36 ya. Maka makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Makana tidak layak lil mu'minin wala mu'minatin, baik itu laki-laki mukmin ataupun perempuan yang mukmin. Artinya apa? Tidak layak disebut beriman baik itu laki-laki atau perempuan. Idza qalallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Ada pilihan lain. Allah sudah menetapkan nih,
hukum yang berzina, yang mencuri, hukum berekonomi, berbisnis, pendidikan, pidana, perdata, nih, politik dan lain sebagainya sampai ke pemimpinan. Enggak ah, pakai sistem yang lain aja. Berarti apa? Makanan tidak layak disebut orang yang beriman. Kenapa dia milih? Karena mungkin keberatan. Kenapa keberatan? Karena masih ragu kepada Allah dan Rasulnya kan gitu. Nah ini adalah minimal 3 ciri orang yang beriman. Tidak memiliki keraguan, tidak memiliki keberatan, dan tidak mau mencari alternatif pilihan lain, ya selain hukum Allah dan Rasul. Itu yang merupakan modal bagaimana kita harus menjalani perjalanan kehidupan, yaitu memiliki keimanan yang sempurna dan paripurna. Ya, saya tutupkan sekian dulu. Billahi bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz yang sudah menyampaikan luar biasa sekali ya. Banyak tadi permasalahan hidup yang hanya orang berimanlah yang mampu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, mangga yang mau tanya jawab ya, silakan dipersilakan. Minimal 3 pertanyaan dah, dikasih waktu 5 menit ya. Mangga siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Minimal 3 pertanyaan. Ya. Boleh maksimal juga. Mangga. Silakan. Langsung aja. Langsung aja. Oh iya. Boleh sok. Ustaz, tadi ada bahasan di awal yang menarik sih menurut saya terkait fujuroha wa taqwaha, jalan fujur dan takwa. Nah, terkait itu kan kalau misalkan yang saya pahami itu secara logikanya ya, mungkin kalau secara logika itu nggak ada yang namanya gelap, ada juga tidak ada cahaya gitu kan. Kenapa gelap itu ada? Karena tidak ada cahaya gitu. Nah, sama halnya dengan kejahatan gitu. Kejahatan itu kalau misalkan dari pandangan saya itu bukan jahat, tapi memang tidak mengikut kebaikannya aja di sana gitu. Nah, kalau misalnya tadi dari Ustadz bilangnya itu adalah prerogatif Allah, berarti memang kejahatan di sana dalam kutip diciptakan oleh Allah, atau memang orang-orang yang nggak mengikut kebaikan itu yang disebut kejahatan itu. Itu aja sih. Ulangi pertanyaannya. Ya, jadi yang disebut fujur hawa taqwa itu, jalan fujur itu apakah memang orang yang tidak mengikuti, yaitu jalan orang yang tidak mengikuti kebaikan, atau memang ada jalan fujur gitu, atau memang diciptakan jalan fujur itu gitu. Iya. Langsung jawab teman. Oh iya, boleh Mangga. Oh gitu. Ini kalau ada pertanyaan lagi mendingan sekaligus juga nggak apa-apa. Oh, silakan. Masih ada pertanyaan lagi ya? Bisa agak mepet-mepet dekat gitu. Jawabannya kan bisa sekaligus. Silakan Mangga. Ahwat, barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, belum ya? Oke. Baik. Ketika kita tadi membahas kaitan dengan jalan fujur dan jalan takwa, terus apa yang tadi sampaikan, apakah memang ada dua jalan, atau sebetulnya satu jalan, cuma yang satu tidak menjalankan jalan yang satu itu kan gitu ya, akhirnya seolah-olah ada 2 jalan kan gitu ya. Nah, kalau berdasarkan Al-Quran itu ada 2 jalan ya. Buktinya apa tadi? Wahadainahu najdain. Itu kan kalau dalam kaidah bahasa Arab, najdain itu adalah bukan tunggal tapi jamak, 2. Wahadainahu najdain gitu. Jadi memang
ada dua jalan. Yang mana tadi ada jalan fujur dan jalan takwa. Jadi kalau ada jalan kalau tadi cuman tidak melaksanakan ketakwaan, akhirnya dia berada di jalan fujur, gitu kan? Nah kalau logikanya seperti itu, berarti sebetulnya itu ada dua jalan. Ketika kan misalkan ini, ketika Anda makan, berarti Anda sedang melaksanakan makan. Terus Anda tidak makan, berarti ada satu ada dua. Ada satu aktivitas atau ada dua aktivitas? Dua kan? Berarti ada jalan makan, ada jalan tidak makan kan itu. Masing-masing punya sifat tersendiri, punya konsekuensi tersendiri, punya output, impact dan lain sebagainya kan gitu ya. Jadi kalau melihat dalam Al-Quran ya adalah wahadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan gitu. Karena walaupun disebutkan itu satu jalan, tetap ya walaupun secara logika bisa jadi itu seperti satu jalan yang tidak ditempuh gitu ya, yang mana berarti itu hanya sebatas tidak mau menjalankan itu, berarti kan ada pilihan sebetulnya kan, mau menjalankan atau tidak. Ketika mau menjalankan berarti dia berada di jalan tersebut. Ketika tidak menjalankan berarti berada di jalan mana itu? Jalan lain kan? Berarti ada dua jalan sebetulnya makan gitu ya. Itu antara tadi seperti makan, tidak makan. Bukan berarti tidak makan itu tidak bukan berarti yang makan itu yang tidak makan itu berada di jalan yang tidak makan. Nah itu agak tidak masuk ininya agak tidak masuk logikanya kan gitu ya. Gitu. Jadi secara logika ketika seseorang menjalankan suatu jalan berarti dia berada di jalan tersebut. Ketika dia memilih tidak menjalankan itu berarti dia punya jalan lain atau ada jalan lain gitu. Jadi ketika mau main logika seperti itu sesuai dengan wahadainahu najdain, kami tunjukkan dua jalan gitu. Jalan fujur dan jalan takwa, masing-masing memiliki kriterianya, memiliki sifat-sifatnya, memiliki outputnya, impactnya, ya, benefit dan lain sebagainya. Jadi simpelnya secara tekstual Allah menunjukkan dua jalan gitu. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Ya. Tadi kan kalau salah Ustaz bilang kalau misalkan Allah menginginkan hambanya maslahat di dunia dan akhirat gitu, selamat di dunia dan akhirat. Lantas kenapa Allah tidak menjadikan umat manusia menjadi satu umat saja? Nah, agar selamat di dunia dan akhirat tadi gitu kan. Nah, terus saya menemukan jawabannya di Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang kurang lebih bunyinya gini. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu menjadikannya satu umat saja. Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu gitu. Nah, lantas kan jadi sedikit aneh gitu Ustaz. Katanya Allah menginginkan hambanya selamat semua gitu. Tapi kenapa harus diuji dulu? Gitu. Ya. Baik. Nah, sebenarnya masih nyambung juga ya tadi kaitan dengan
wahadainahu najdain ya, bahwa Allah menunjukkan dua jalan. Lalu Allah Subhanahu wa taala tadi kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja menjadikan umat itu umat yang satu saja kan gitu ya. Kok seolah jadi ribet amat kan gitu. Kenapa Allah tidak ya udah bikin satu jalan aja kan tadi. Bikin satu jalan takwa saja. Terus umat ya umat satu saja pada taat semua kan gitu ya. Seperti itu. Tapi kenapa ketika Allah menginginkan hamba-hambanya mendapatkan kebaikan ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus kenapa juga ada ujian juga kan gitu ya. Nah, sebetulnya begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, pertama gini dulu. Pertama kita imani bahwa Allah memiliki hak prerogatif. Ya. Terus Allah memiliki hak untuk menetapkan apapun. Ini yang diimani dulu ya. Menetapkan hak apapun yang tidak bisa ada yang menghalangi, yang tidak bisa ada yang merubah keinginan Allah ini, dan tidak ada yang bisa mengintervensi. Ini kaitan dengan ma'rifatullah dulu lah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mengintervensi, tidak ada yang bisa menghalang-halangi gitu. Apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hak penuh yang tidak bisa diganggu-gugat kan itu ya. Artinya berarti apapun baik itu firman-Nya, sesuatu yang menimpa diri kita, menimpa orang lain dan yang belum terjadi itu merupakan dalam ruang lingkup kudroh dan iradah Allah kan gitu ya, ketetapan Allah dan kehendak Allah yang akhirnya ya menetapkan takdir bagi makhluk-makhluknya gitu. Itu yang perlu ditenangkan dulu. Nah, berikutnya langsung pada pertanyaan bahwa kenapa harus ada ujian? Kenapa tidak disatukan umat? Nah, justru di sini ketika Allah menunjukkan dua jalan, Allah memberikan ujian-ujian, Allah menunjukkan memberikan permasalahan-permasalahan hidup. Justru ini dalam rangka apa? Dalam rangka Allah memberikan atau menyempurnakan nikmatnya, menyempurnakan kasih sayangnya. Coba ada yang bisa masuk nggak logikanya? Allah memberikan ujian, permasalahan, tantangan dalam rangka menyempurnakan kasih sayangnya, menyempurnakan nikmatnya. Coba ada yang bisa memahami nggak? Mungkin kayak sakit gigi kali ya. Ketika nggak ada sakit gigi, mungkin orang-orang nggak ngerasain mungkin orang-orang ngerasain punya gigi itu ya biasa aja gitu. Hanya ketika udah kerasa sakit gigi, maka ketika sebelumnya nggak sakit itu jadi kerasa, oh nikmat ternyata ya dulu pas nggak sakit itu, sekarang malah jadi susah. Ya itu mungkin. Oke, satu. Oke, ada yang lain. Ini untuk memahami bahwa Allah itu dalam rangka menyempurnakan nikmatnya, kasih sayangnya. Ya, ada yang lain, contoh lain, pemahaman lain. Ya kan barusan contohnya kan seperti itu ya, kaitan dengan sakit gigi. Kenapa kok ada sakit gigi segala? Ya, kenapa kok gigi itu harus sakit? Atau kayak saya ini misalkan, kenapa? Walaupun saya pakai gigi palsu itu karena jatuh ke ini ya, naik motor biasa ke kebutan. Dulu kan gitu ya, nyium aspal jadi patah gitu ya, gitu. Terus kenapa makan tulang jadi gigi palsunya jadi goyang gitu ya? Nah kan, kenapa kok sama Allah itu nggak udah aja kuat aja giginya langsung gitu ya? Atau misalkan ketika nyium aspal giginya kuat, malah aspalnya yang rusak misalkan kan gitu. Nah ini kan seperti yang tadi sampaikan,
mungkin kalau secara pribadi bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sebuah penyadaran bahwa hei kalian itu, kamu itu wahai manusia, wahai hamba-hambaku, kalian itu diliputi oleh karunia dari Allah, diliputi oleh kasih sayang dari Allah. Ketika Anda atau ketika kalian kehilangan kenikmatan dari sakit gigi, berarti kan pada saat itu betul tadi apa yang disampaikan, baru tersadar bahwa selama ini dia itu diliputi kenikmatan memiliki gigi yang sehat. Nah itu bagi yang waras tapi ya. Bagi yang tidak waras mungkin pusing. Wah marah-marah, wah anak mengeluh segala macam. Terus berkepanjangan berlarut-larut gitu ya. Itu tidak waras-waras berarti. Nah kan dia seperti itu. Menerima dan mengakui bahwa saat ini ketika tidak sakit gigi itu sedang mendapatkan kenikmatan. Tidak sakit gigi itu nikmat. Cuma persoalannya sensitivitas ketika tidak sakit gigi itu bagi orang tertentu hilang rasa nikmat, karunia dan lain sebagainya. Ya. Selain itu ada impact yang lain juga ketika sakit gigi. Allah ingin menyempurnakan, misalkan tadi berbagi rezeki kepada dokter. Karena ini dalam rangka apa? Menyempurnakan rezeki si dokter. Ya. Kalau tidak ada sakit gigi, dokter kan rezekinya terhambat. Ini dalam rangka menyempurnakan rezeki si dokter, mungkin punya anaknya, punya istrinya, punya suaminya, kan gitu ya. Butuh anu, butuh itu, kan itu kan dari sakit itu dalam rangka menyempurnakan rezeki si dokter. Belum lagi nanti menyempurnakan ilmuwan, rezeki ilmuwan terus melakukan riset tentang bagaimana gigi, memelihara gigi, ayam Pepsodent, ada apalagi ya itulah macam-macam ya, pasta gigi. Dari sakit gigi saja itu kan kenikmatan dari Allah, ya kasih sayang Allah itu jadi ngerepet gitu. Ya atau ada kecoa, ada nyamuk kan gitu ya, ada obat nyamuk ya, ada anti kecoa, jadi kayak gitu. Jadi seolah-olah itu merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi itu dalam rangka menyempurnakan kasih sayang Allah itu. Jadi impactnya itu luar biasa itu. Ya dari nyamuk, dari kecoa, dari sakit gigi gitu. Seperti itu. Bagaimana kaitan dengan keimanan? Kenapa Allah tidak menciptakan orang beriman saja? Gitu. Justru ketika tadi ada manusia yang memilih untuk tidak beriman, ini dalam rangka menyempurnakan iman orang yang imannya lemah supaya diperkuat. Oh ternyata bahaya juga nih yang tidak beriman itu kan seperti ini, seperti itu. Jadi kan akhirnya Anda, oh berarti ini harus disempurnakan iman ini, gitu ya. Hati-hati nih kalau tidak disempurnakan. Ya, iman yang terluka tadi nanti bakal lebih parah. Ketemu tai kuda jadi imannya tetanusan, harus dipotong. Itu dalam rangka menciptakan menyempurnakan keimanan itu. Ya. Selain mungkin tadi selektivitas juga kan ada. Makanya mungkin kalau mungkin silakan dibuka dalam surah Ali Imran ayat 142. Coba tolong dibacakan. Ali Imran ya, surah Ali Imran ayat surah 3 ayat 142. Coba artinya aja. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Maka gitu. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian
merasa akan masuk surga sebelum jelas di antara kalian yang jihad, yang bersungguh-sungguh melakukan pembelaan akan kebenaran, terus yang bersabar terus, ya, tetap kok kenapa ada ujian, harus jelas dulu siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berjihad. Yang tadi, kok tidak ada ujian, tidak bagaimana tidak bersungguh-sungguh? Kan kita bisa bersungguh-sungguh itu sedang disempurnakan nikmat dari Allah itu. Atau ginilah, ada orang yang saya bisa ke masjid, tapi ketika suatu saat Allah bangunkan dia, khususnya mas subuh wailanya, Allah bangunkan dia sebelum subuh, terus dia ingin ke masjid Nah itu ada keinginan terus ke masjid saya, itu kan karunia luar biasa itu. Terlepas sholatnya salah atau tidak khusyuk, ya itu beda lagi nanti. Nanti ada karunia sholat benar, karunia sholat khusyuk terus gitu ya. Ini bisa ke masjid aja, itu tidak semua orang diberi kesempatan. Ayanu malas, oleh kutundu, kutiris dan lain sebagainya. Jadi dengan berbagai fenomena yang ada, ya rasa sakit ya kalau dari segi fisik ya, sakit, bencana, musibah dan lain sebagainya itu, di satu sisi mungkin bagi orang-orang tertentu itu sesuatu yang dipandang merugikan, tapi impactnya itu sebetulnya dalam rangka menyempurnakan kasih sayang Allah, dalam rangka menyempurnakan karunia dari Allah itu seperti itu, ya, termasuk selektivitas mana ya, mukmin kafir ya, ancaman surga neraka ya, janji surga dan sebagainya, itu kan dalam rangka menyempurnakan. Jadi terus manusia itu kan ya berevolusi dan berevolusi terus untuk mengikuti proses kesempurnaan karunia itu, seperti itu. Jadi makanya banyak yang menyampaikan berbahagialah ketika kita mendapatkan ujian, karena kita sedang diupayakan untuk disempurnakan karunia dari Allah. Mau naik kelas ketika itu, naik kelas itu kan berarti lebih makin sempurna kan gitu. Itu mungkin ya jawaban dari saya. Oke, silakan kalau masih ada.